Halo warga sipil sekalian. Kalian mulai merasa ada perbedaan di FYP kalian belakangan ini. Konten-konten giveaway yang menjual kemiskinan itu mulai berkurang atau bahkan hilang dari peredaran, berganti sama konten-konten diskusi dan perdebatan. Misalnya kalian mulai suka dengan buku, kalian mulai membaca buku, dan bahkan kalian mulai membeli buku yang baru. Kalian mulai merasa ada yang salah dalam sistem pendidikan kalian selama ini. Kalian mulai menyesal kenapa dulu tidak sekolah ataupun kuliah dengan serius. Kalian mulai berpikir untuk melanjutkan jenjang pendidikan kalian ke level yang lebih tinggi. Kalian mulai tidak tertarik lagi dengan mobil-mobil mewah atau semua kekayaan public figure dan influencer. Kalian tidak tertarik melihat seberapa mahal bajunya, tapi seberapa jauh pemikirannya. Dan sekarang bahkan kalian mulai mengenal orang-orang yang dulu kalian nggak pernah tonton atau kalian nggak pernah tahu. Dan sekarang mulai kalian suka dan kalian ikutin terus. Dan mungkin kalian yang dulu menikmati konten misteri, konten hantu yang menurut kalian dulu menyeramkan, sekarang itu jadi hiburan yang menyenangkan. Dan bahkan sekarang kalian udah ada di level dimana setiap kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian akan melakukan cross check ulang, kalian akan memvalidasi informasi tersebut, kalian tertarik untuk mendebat informasi tersebut, kalian tertarik untuk mencari kebenaran lain atau alternatif lain dari informasi tersebut. Oke, kalau semua itu kalian rasakan, maka gue bisa bilang, congratulations, you all made it. The system is down. Jadi, selamat datang di masyarakat baru. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Oke, teman-teman. Ini mungkin jadi salah satu video paling berat dan paling serius yang pernah gue buat di channel YouTube gue. Jadi gue minta kalian semua nonton sampai habis, dan kalau kalian tidak mengerti silahkan ulang kembali. Cuma gue mau tekankan di sini, gue akan berusaha sebisa mungkin, seoptimal mungkin untuk menjadikan pembahasan ini pembahasan yang mudah dipahami oleh semua orang. Oke, gue kasih background story-nya sedikit ya. Gue kan udah menamati gelar master gue. Ya, gue punya 2 gelar master, MM sama MBA. Ya, MBA terakhir di Australia, di Central Queensland University Australia. Dan tahun ini gue memang merencanakan untuk langsung ngambil PhD gue. Dan kampus yang gue pilih adalah Monash University Australia. Salah satu kampus terbaik di Australia dan mungkin juga salah satu kampus terbaik di dunia. Nah, teman-teman harus tahu sedikit nih ceritanya nih soal ngambil PhD ataupun S3 itu seperti apa, teman-teman. Banyak lulusan LPDP atau lulusan scholarship yang lain yang sudah pulang ke Indonesia ketika ngambil S2 gitu, itu mengalami hambatan yang besar ketika mereka mau masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu doktoral atau PhD di kampus ternama di dunia. Kalau lu mau ngambil PhD di beberapa kampus, lu harus punya supervisor dulu. Riset lu harus diakuin seorang profesor dulu, dan riset itu harus diterima oleh profesor tersebut untuk dimentorin, untuk dibimbing, dan dia bersedia untuk jadi promotor lu. Baru lu bisa kuliah gitu. Yang menjadi lebih sulit lagi adalah yang dinilai riset itu bukan cuma kualitas risetnya, tapi inline nggak dengan penelitian profesor itu sendiri, atau load kerjanya profesornya lagi banyak atau enggak. Itulah makanya banyak sekali orang-orang yang mengalami hambatan untuk hal-hal seperti ini, karena riset yang dia ajukan ternyata masih mismatch atau belum bisa diterima walaupun fundingnya udah dapat. Nah, kebetulan riset yang gue ajukan itu ternyata langsung diterima, dan ya sekarang gue mulai di tahap baru kehidupan gue, yaitu menyelesaikan gelar PhD gue. Riset apa yang gue lakukan? Riset yang gue lakukan berhubungan dengan algoritma dan data engineering. Jadi gue punya hipotesis, hipotesisnya gue uji jadi tesis, dan akhirnya gue lagi mengembangkan sebuah teori baru dalam komunikasi massa yang gue sebut sebagai friction shifting theory. Nah, penamaan dari teori ini terinspirasi dari bagaimana pedal gigi atau transmisi bekerja di sepeda manual di zaman dahulu, khususnya sepeda balap, yang mana itu unik banget, teman-teman. Jadi perpindahan gigi itu terjadi antara gesekan di ban dan kabel dari sepeda itu. Dan kalau lu nggak bisa melakukannya dengan baik, lu bisa kejengkang. Dan mekanikal itulah yang menjadi inspirasi gue dalam menamakan teori ini, teman-teman. Dan ini masih beta testing juga, masih purna rupa juga. Dan tapi so far yang gue lakuin, yang gue uji, itu hasilnya memuaskan. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan FST dan model matematikanya, gue mau ngejelasin hal simple dulu, teman-teman. Apa itu algoritma gitu. Pernah dengar nggak orang yang ngomong, kalau lu mau jadi konten kreator yang berhasil atau mau konten lu viral, lu harus bisa membuat konten yang dibutuhkan oleh masyarakat.
atau netizen. Menurut gua statement seperti itu tuh keliru gitu dan nggak benar, dan itu bisa mengundang sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa demikian? Karena nggak pernah netizen itu mencari kebutuhan atau keinginannya di media sosial. Justru sebaliknya, karena dia main media sosial, dia jadi punya keinginan, hasrat, kehendak, atau kemauan. Yang lu awalnya nggak ngerti apa itu dark comedy, terus lewat di sosial media lu mulai tertarik, akhirnya isi FYP lu semuanya dark comedy atau ASMR atau otomotif atau hal yang sebelumnya lu nggak terpapar, cuman karena lu lihat di timeline lu dan itu menarik, dan akhirnya jadi minat dan interest lu dalam bersosial media. Itulah yang terjadi pada kita semua. Karena defaultnya seperti itu, makanya ketika lu mau konten di media sosial, it's not about what people want. It's about what you want people want. Nah, itu formula rahasia gue selama ini dalam membuat konten di media sosial. Balik lagi, kenapa ini harus gue jelasin? Karena ini hal yang paling mendasari bagaimana algoritma bekerja. Sesuatu yang harus teman-teman ketahui, machine learning itu sifatnya prediktif, nggak pernah fix. Artinya setiap video yang dibuat itu akan diprediksi, akan diberi skor, dan akan dikasih kesempatan sesuai dengan prediksi yang sudah ditentukan oleh machine learning tersebut. Dan ketika lu mau mempelajari metodologinya, ketika lu mau mempelajari modelnya, ketika lu mau mempelajari cara kerjanya, ya lu harus melakukan pengujian berkali-kali nih. Dari apa yang gue uji, dari apa yang gue teliti, dan apa yang gue riset, gue sampaikan dengan bahasa sederhana ya teman-teman. Di setiap video lu, itu akan diberi skor. Nah, skor ini variabelnya banyak sekali nih. Dari angka yang ditentukan sama machine learningnya, sampai ke retensi menontonnya. Jadi ada W, ada S, ada R, ada social interactionnya, ada metadatanya, dan sampai ke level NLP-nya teman-teman. Karena sifatnya prediktif, maka yang dipakai adalah pendekatan progresi linear. Jadi misalnya retensi, ada video 90 detik misalnya teman-teman, 90 detik dan lu nonton dalam waktu 60 detik, maka 60 dibagi 90. Nah, itulah skor lu dalam retensi video atau W itu tadi. Berapa persen video itu ditonton dari totalnya. Nah, engagement dihitung juga seperti itu tuh. Interaksi apa yang lu berikan, like, comment, share, itu bobot-bobotnya berbeda-beda teman-teman. Metadatanya nih, misalnya di video itu ada muka gua tuh yang udah dipelajarin sama CNN-nya, atau font, thumbnail, ataupun hal-hal lain yang emang udah diidentifikasi sama algoritma dengan teknologi OCR-nya teman-teman. Nah, setelah itu akhirnya di total skor lu dibikin thresholdnya. Misalnya lu di atas threshold, maka lu masuk ke pengujian batch pertama. Batch pertama itu video lu akan disebarkan ke 500 orang. Dinilai skornya berapa. Kalau masih tembus threshold ke atas, ditambah lagi ke 1000 orang. Masih tembus lagi, ditambah lagi 10.000 orang. Begitu seterusnya sampai itu mentok, akhirnya video lu drop, nggak dinaikin lagi. Begitulah cara algoritma bekerja hampir di seluruh media sosial. Nah, inilah yang disebut sebagai initial test batch. Dan setelah formula ini kita pahami, kita akan mengerti kenapa ketika kita buka TikTok atau Reels atau YouTube, kalau lu bikin akun baru, lu akan diuji dengan beberapa video yang punya jenis dan klaster berbeda-beda. Lalu dinilai mana video yang benar-benar menarik buat lu, mana video yang lu tonton sampai habis, mana video yang nggak lu tonton sama sekali, mana video yang lu skip, mana video yang lu like. Nah, itu machine learning-nya langsung bekerja, langsung menghitung semua angka-angkanya, membuat model prediksinya, dan ketika machine learning ini menyimpulkan lu suka jenis video bentuk A, maka video dalam bentuk A itu kuantitasnya atau frekuensinya itu bakal lebih sering muncul di FYP lu. Dan kalau lu makin menunjukkan ketertarikan untuk itu, maka kuenya semakin membesar. Semakin sedikit ruang untuk jenis video yang lain, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketimbang lu membongkar semua angka-angka yang rumit dan sangat-sangat kompleks ini, bisa nggak lu berpikir, andai kalau algoritma itu merekomendasikan 10 jenis video yang emang lu udah desain untuk terus dibicarakan oleh orang-orang, apa yang bakal terjadi? Itulah gunanya friction shifting theory. Jadi kita melakukan brute force pada algoritma dalam merekomendasikan video yang ditonton oleh usernya. Karena algoritma nggak pernah netral, teman-teman. Algoritma itu sifatnya selalu mencari konten apa, tema apa, topik apa yang akan membuat atensi kalian itu jadi bertambah ketika menggunakan platform mereka. Artinya ketika atensi kalian bertambah, uang untuk mereka juga bertambah. Begitulah cara kerja machine learning dan algoritma.
Oke, kalian pasti udah familiar banget dengan yang namanya game of attention, ya kan? Dan apa yang bakal gue jelasin dan perkenalkan ke kalian lebih dari sekedar game of attention, atau bisa dibilang evolusi dari game of attention itu sendiri. Karena game of attention itu sebenarnya gampang kan. Lo gak perlu jadi seorang Einstein untuk membedah dan memahami game of attention, dan itu bisa lo lakukan selama lo punya number, selama lo punya follower, selama lo punya subscriber. Tidak sesusah itu untuk melakukan game of attention, tapi memberikan dampak dan memberikan impact itu PR yang lain, itu problem yang lain, itu masalah yang lain. Nah, dari game of attention inilah kita kembangkan teorinya dan kita jadikan sebuah model yang baru yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selain apa yang udah gue jelaskan di awal ya, di akun gue pribadi pun terjadi ATH di segala tempat. Ya, pecah rekor di segala tempat gitu. Instagram gue dalam 30 hari itu hampir 200 juta views. Sekali lagi hampir 200 juta views. Yang mana itu jauh lebih tinggi dari beberapa akun yang gue komparasikan yang punya follower berkali-kali lipat dari gue. Yang punya follower 5 juta, 8 juta, 10 juta. Itu bahkan nggak bisa menyentuh angka 159 juta views dalam 30 hari. Dan kalau kita bandingin sama Om Deddy Corbuzier, salah satu influencer terbesar di Indonesia sekarang dengan engagement dan view yang terjamin gedenya, itu cuman selisih sedikit. Ya, Om Deddy itu kalau nggak salah di kisaran 168 juta, gue minta langsung datanya dari orangnya, dan gue bisa mencapai hampir 160 juta di periode yang sama. Dan bahkan mungkin kalau dilanjutin secara eksponensial, itu bisa lebih tinggi. Jumlah follower Om Deddy 10 kali lipat lebih banyak. Gue 1,2 juta waktu itu, dia 12 juta lebih. That's it. Jadi kalau cuman sekedar engagement dan atensi, itu easy game. Really easy game. Tapi bagaimana membuat ini berdampak untuk keseluruhan orang, bukan cuma satu orang, dan bisa mengubah algoritma secara makro, ini yang menjadi sulit. Untuk itulah friction shifting theory ini gue kembangkan. Atau disingkat dengan FST. Jadi sederhananya, friction shifting theory itu adalah sebuah metode atau sebuah model yang bisa memberikan perubahan yang besar bagi algoritma banyak orang ketika dilakukan dengan cara yang tepat dan kolektif gitu. Artinya friction shifting theory ini nggak bisa dilakukan sendirian, teman-teman. Baik langsung ataupun tidak langsung, lu harus melibatkan banyak unsur. Kalau gue dalam tulisan gue bikin ada 3 nih yang faktor paling penting. Yang pertama sumber, kedua amplifier, ketiga banter. Ya, sumber konten kreatornya atau influencernya, terus bahannya, amplifier ya clippernya, banternya ya orang yang pro ataupun mendukung sebuah gagasan atau ide yang berusaha dibawa dalam perubahan algoritma tersebut. Dan itu yang gue lakukan dalam isu filsafat, dalam isu IQ, dan isu hukum Tom Lembong. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita bandingin di bulan Juni 2025, terjadi kenaikan 650% pembicaraan soal filsafat di bulan Juli 2025. Begitu juga soal IQ, kenaikannya juga sangat-sangat drastis. Begitu juga dengan kasus hukum Tom Lembong. Oke, kalau kasus hukum Tom Lembong kan emang lagi ramai dibicarain orang, Bang. Betul. Tapi sentimennya bisa kita nilai. Kemana arah pergerakannya, dari yang mulai positif ke negatif kah atau negatif ke positif kah. Dan waktu itu kita coba challenge untuk, oke, di TikTok hampir semua yang membicarakan Tom Lembong itu dikuasain narasinya sama orang-orang yang percaya dan mendukung keputusan hukum pada Pak Tom Lembong. Dan orang-orang yang percaya bahwa Pak Tom Lembong adalah seorang koruptor. Bisakah ini di breakdown, bisakah ini dipecah, bisakah ini di challenge? Ternyata bisa. Dengan friction shifting theory ini. Dan bukan cuman itu, dampak langsungnya pun mulai terasa. Kalau kalian lihat di seluruh data yang bisa kalian akses ya, di seluruh marketplace terjadi lonjakan luar biasa dalam pembelian 1 buku filsafat, 2 buku Malaka, I know, 3 buku tes IQ. Itu data yang kita berhasil kumpulkan dalam 30 hari. Sekarang gue bakal jelasin secara detailnya bagaimana teori ini bekerja. Oke, pertama kita pahamin dulu apa itu algoritma, teman-teman. Ini basis algoritma nih. Apapun algoritma yang kalian pelajari di media sosial, ini basisnya. Artinya apa? Algoritma itu satu, dia nggak pernah netral. Kedua, dia selalu mencari konten yang dia anggap potensial. Ketiga, machine learning dari algoritma itu bentuknya bukan fix, tapi prediktif. Jadi setiap video yang kita buat dimanapun di media sosial itu selalu di rank. Apakah akan dinaikin atau tidak? Apakah akan di up atau tidak? Apakah akan dimunculkan atau tidak? Selama algoritma menghitung dengan beberapa unsur dan beberapa model, dan menurut dia video ini akan sangat potensial menghasilkan view yang lebih tinggi dan dikali lipat dan compounding dan looping,
maka video itu akan terus di-up oleh algoritma. Di sini setelah perkembangan dari teori ini, S ini skor, sigma kalian tahulah, N, indeks plus 1, performa, sama model videonya. Kita masuk pertama itu candidate generationnya. Jadi persamaannya seperti yang teman-teman lihat, P, V, U, E, U, T, V per sigma, ini masuk ke persamaan ini. Jadi ketika dapat skornya bagus gitu ya, misal katakan poinnya X gitu, X2, X3, dan segala macam, maka video ini akan dimunculkan ke lebih banyak user lagi teman-teman. Itulah cara kerja di YouTube, di TikTok maupun di Reels. Misalnya pertama di beta testing ke 1000 user, ternyata interaksinya masih sangat tinggi, beta testing lagi ke 10.000 user, beta testing lagi ke 100.000 user. Akhirnya setelah dibuat model seperti itu, dia bikin ranknya. Yang tadi kita masukin, dibikin skornya, akhirnya dinaikin. Salah satu faktor penentu dari WI dan FI ini adalah CNN untuk deteksi muka, OCR untuk ekstraksi teks ataupun identifikasi lain dari sebuah konten. Makanya kalau lu lihat ketika lu misalnya ngeklip video gua walaupun lu nggak nulis nama gua, video itu tetap naik. Karena algoritma udah mendeteksi nih, ini muka punya pattern yang sama dengan video yang naik sebelumnya. Itulah kenapa gue bilang ke teman-teman, kalau lu mau pakai cara yang kasar untuk naik, ya lu bahas video orang yang terkenal yang lagi dibicarain banyak orang. Itulah kenapa mereka yang nge-stitch Timothy misalnya, atau mereka yang nge-up video Dr. Tirta misalnya, itu peluang mereka untuk naik jauh lebih. Dan itu akan susah berlaku ketika orang lu ngelihat numbernya gede nih, tapi ternyata secara algoritma nggak dianggap hype atau orang yang benar-benar lagi dibicarakan, maka it's gonna be flop. Setelah modal algoritmanya kita paham, gimana ini kita breakdown nih, gimana ini kita bongkar, terus kita selipin sama model matematikanya FST yang tadi kita kembangin. Nah, dari sinilah kalau kalian lihat di sini ya, ada model prediksi engagement. W1 pay watch tambah W2 like tambah W3 komen tambah W4 share. Nah, ini unsur yang menentukan nih seberapa video itu naik atau enggak. FST atau friction shifting theory yang gue bikin itu memungkinkan interaksi antar user dalam keadaan yang loop. Misalnya gue ngebawa isu kayak, oke, hapuskan jurusan filsafat. Akhirnya video itu pertama di stitch orang, kedua orang membantah video itu, ketiga orang generate video itu, keempat orang mendukung video itu. Akhirnya terlibat looping yang gak henti tentang isu filsafat. Nah, filsafat ini sendiri sebagai keyword itu masuk dalam isu misalnya edukasi. Maka yang lain tuh bakal generate teman-teman. Itulah kenapa lu bakal nemuin kalau lu search di TikTok sekarang by hashtag doang ya. Yang mana hashtag itu mungkin merepresentasikan kurang dari 20% konten keseluruhan. Lu bakal dapatin angka 168.000 ini bukan views teman-teman, tapi jumlah video. The number getting crazier and crazier. Dan bayangin, kalau yang melakukannya nggak cuma satu orang, tapi yang melakukannya 10 orang. Atau yang melakukannya 20 orang. Atau yang melakukannya 30 orang. Maka kita telah berhasil melakukan brute force kepada algoritma untuk berubah sesuai dengan model matematika yang udah kita susun. Itulah friction shifting theory yang lagi gue ajukan untuk proposal disertasi PhD gue. Dan sekarang kita masuk ke beta testing kedua. Ya, seperti yang kalian ketahui, gue buka yang namanya beasiswa revolusi, kritik soal sistem perguruan tinggi. Bisa dengan model apapun. Silahkan kalian buat. Pintunya udah kita buka. Sekarang bagaimana kita memenuhi the algorithm. That's it. Gue selalu berpesan teman-teman. Untuk konten kreator, untuk public figure, quote and quote influencer. Pak, jangan pernah lupa dengan pentingnya pendidikan. Dan untuk para akademisi, change the game lah. Escalate your game gitu loh. Jangan pernah puas cuma dengan paper gitu. Apalagi paper yang nggak dibaca orang. Lu punya knowledge, lu punya kognitif, lu punya idea. Dan apa artinya idea itu kalau nggak bisa ditantang, diterima, dijalankan, atau didebat oleh orang lain. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.